بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh pralengkah ingkang kita mulyakaken, dalu menika kita nglajengaken hadis ingkang nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus tsani wal isyruna an Abi Abdillahi, diriwayataken saking sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan, sak temene wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dateng Kanjeng Nabi, dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngucap sapa rajul, ara'aita, ana ta nekotaken sinten panjenengan, idza shallaitu, narikalane salat sapa ingsun al-maktubati ing pira-pira salat fardu, wa sumtu lan poso sapa ingsun Ramadan ing bulan Ramadan, wa ahlaltu lan ngalalaken sapa ingsun al-halala ing perkara halal, wa haramtu lan ngaromaken sapa ingsun al-harama ing perkara kang haram, walam azid hale ora nambahi sapa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono shallaitul maktuban ila akhirih syai'an ing suci adkhulu mongko manjing sapa ingsun al jannata ing surga. Qala mongko dawuh Kanjeng Nabi, na'am, iya leres. Rawahu riwayatan ing hadal hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang ke-22 ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahwa ada salah satu sahabat, suatu saat wonten sahabat niku sowan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah ketika saya hanya melakukan sholat 5 waktu, ketika saya puasa Ramadan, ketika saya menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram, dan tidak menambah sedikit pun selain itu, apakah saya bisa masuk surga? Maka jawab Rasulullah SAW, na'am, nggih leres. Ya, orang yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja, dia dijamin oleh Allah Ta'ala bisa masuk surga. Sudah belum jelas ke? Hadis ke-22 ini menjelaskan tentang cara ataupun jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan menuju surga Allah Ta'ala itu banyak sekali. Di antaranya yang dijelaskan di hadis ke-22 ini, dengan kita hanya melakukan yang wajib saja. Jadi cara sholat ya mung sholat 5 waktu, cara poso ya poso Ramadan, tidak pernah lakoni poso sunnah Senin Kemis, apa meneh Daud, apa meneh puasa Rejab, tidak pernah. Yang ia lakukan hanya puasa Ramadan. Sedekah tidak pernah. Yang dia lakukan hanya sing penting waktune zakat, lakoni zakat. Dan dia hanya melakukan yang dihalalkan dan mengharamkan yang telah Allah haramkan. Apakah itu bisa masuk surga? Maka jawab Rasulullah SAW, dia bisa, dia dijamin masuk surga. Poin yang bisa diambil dari hadis ke-22 ini, selain cara kita untuk masuk surga,
cara untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala yaitu dengan melakukan yang fardu-fardu saja. Bukan berarti, ya sekali lagi bukan berarti nek ngono sing lakoni aku sing wajib-wajib tok. Boleh melakukan sesuatu yang wajib-wajib saja dengan catatan kita mengerjakan yang wajib itu dengan sempurna. Jadi lakoni perkara sing wajib sing dijamin mlebu surga niki lakoni sing wajib sing sempurna. Saya kasih contoh misalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu niki sempurnane ya dilakoni dengan tumaknina. Rukun-rukune nggih dilakoni, boten nate qadha, khusyuk. Ngeten iki. Ketika seseorang sesuai dengan ini, dia hanya melakukan yang wajib tok niki dijamin selamat. Poso, ngoten dia. Poso dia tahu ilmunya tentang puasa Ramadan. Dia tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak pahalanya puasa Ramadan. Contohnya nopo? Contohnya bohong, contohnya ghibah ngrasani, contohnya nopo? Sumpah palsu, contohnya berkata kotor. Ini semua menghilangkan nopo? Pahalanya puasa Ramadan, termasuk melihat yang bukan mahramnya, melihat wanita lain dengan syahwat di saat bulan Ramadan, puasanya sah tapi tidak diterima puasanya karena rusak pahalanya dengan melakukan sesuatu yang haram. Nah, ketika kita puasanya sempurna bisa meninggalkan ini. Ketika sholat kita sempurna bisa khusyuk, tumakninah, tepat waktu. Ini hanya mengerjakan yang wajib tok. Niki awake dhewe iso selamat. Tetapi realitanya awake dhewe sholat wae lagi takbiratul ihram pikirane wis werna sing panganan, sing jemuran, sing nopo gitu. Sehingga sholat kita hampir dipastikan sholat wajib kita itu setengah sempurna atau bahkan tidak sempurna. Sehingga karena sholat kita yakini tidak sempurna, puasa kita tidak sempurna, haji kita belum atau tidak sempurna, zakat kita tidak sempurna, harus disempurnakan dengan mengerjakan sesuatu yang sunnah. Jadi hadis yang ke-22 ini sebenarnya nglakoni wajib tok iku wis beres. Iso dadekne awake dhewe mlebu surga. Tapi hadis sebelumnya, ada keterkaitan hadis sebelumnya, seseorang itu belum dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya sampai orang tersebut senang melakukan sesuatu yang sunnah. Pelajaran 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, nek awake dhewe seneng nglakoni kaapian sing sifate sunnah, niki tandane Gusti Allah cinta, niki tandane Gusti Allah ridho. Sehingga seakan-akan antara hadis sebelumnya dengan ini bertolak belakang, padahal sebenarnya tidak. Hadis niki menjelaskan lakoni wajib tok niku wis cukup, tapi dengan catatan wajib sing sempurna. Hadis sebelumnya mengerjakan yang wajib tok niki dereng cekap. Kenapa? Karena rata-rata umat Kanjeng Nabi Muhammad kados kula jenengan niki lakoni wajib durung iso sempurna. Sehingga harus disempurnakan dengan melakukan sesuatu yang sunnah. Jadi perkara sunnah niku kanggo nembeli perkara sing wajib sing urung sempurna. Jadi poin yang pertama niki menjelaskan tentang begitu banyak thariqah cara kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan kita melakukan yang wajib, menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram. Artinya menghalalkan sesuatu yang halal itu bagaimana? Nek niki perkara hak, perkara halal, katakan itu
halal. Kalau ini misalkan korupsi, mencuri, berbohong, atau misalkan apa, ini sesuatu yang haram, ya katakanlah ini adalah sesuatu yang haram. Jangan sesuatu yang halal dianggap haram, sesuatu yang haram dianggap halal. Kalau seperti ini melanggar aturan syariat agama. Kalau bukan haknya berarti itu haram, jangan diambil, jangan dimakan, jangan dipakai. Kalau ini haknya, kalau ini halal, ya berarti boleh kita ambil, boleh kita makan, boleh kita pakai. Jadi poin pertama, begitu banyak cara Allah memberikan ini jalan-jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, bahwa sesuatu yang halal harus dikatakan halal, sesuatu yang hak harus dikatakan yang hak, sesuatu yang batil harus dikatakan itu batil dan kita hindari. Poin yang ketiga, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi, ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak tahu dengan urusan agama, maka tanyakanlah kepada yang ahlinya. Saya ulangi lagi, dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita tidak tahu tentang urusan agama, maka tanyakanlah kepada orang yang ahlinya, jangan asal bertanya. Jadi orang-orang soleh dulu, guru-guru kita dulu, kalau ditanyai tentang urusan agama, kalau memang betul-betul tidak tahu, mereka mengatakan tidak tahu atau belum tahu. Saya coba carikan jawabannya. Coba kalau ustadz-ustadz zaman akhir sekarang, kalau ditanya tidak tahu merasa malu, ini sesat dan menyesatkan. Artinya apa? Artinya urusan agama ini adalah sesuatu urusan yang penting, yang tidak hanya berhubungan dunia saja, tapi hubungannya dunia sampai pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu ibadah yang urusannya agama, kalau memang benar-benar kita tidak tahu ilmunya, maka bertanyalah kepada ahlinya. Atau yang merasa bukan ahlinya, jangan seakan-akan seenaknya memberikan jawaban seakan-akan dia mengerti, seakan-akan dia itu fasih, seakan-akan dia menguasai. Ini yang merusak agama Islam. Jadi rusaknya Islam itu bukan dari orang di luar Islam, tapi orang Islam sendiri yang tidak paham Islam tapi menganggap dirinya ahli tentang Islam, sehingga dia berfatwa, sehingga dia mentafsirkan, sehingga dia menjelaskan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu sumbernya. Jadi poin yang ketiga ini pentingnya kita melandasi ibadah agama kita dengan ilmu, dan ketika kita tidak tahu ilmunya, maka tanyakan kepada yang ahlinya. Dan kemudian poin yang terakhir, waman harap istanab tu maknan halal. Poin yang terakhir yang keempat, sesuatu yang halal maka lakukanlah, kerjakanlah. Sesuatu yang haram, yang dilarang agama, sebisa mungkin kita jauhi, kita tinggalkan. Sehingga dengan demikian yang halal kita lakukan, yang wajib kita lakukan, yang haram kita berupaya untuk meninggalkan karena itu dosa dan menjadikan murka Allah Ta'ala, akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita berusaha melakukan sing wajib dilakoni, sing haram ditinggalno, niki akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang mendapatkan ridho Allah Ta'ala, dia hidupnya akan ditata oleh Allah Ta'ala, dia akan diberi ketentraman oleh Allah Ta'ala, dan dia akan diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Mugi-mugi
Kita sedaya sak putra wayah pentakdiraken dados tiang-tiang bejo donya bejo akhirat, mulya donya mulya akhirat, sukses donya sukses akhiratipun, selamat donya selamat akhiratipun. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yafin amma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati wuquda توجد إلى الله ناصرا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في الدرجات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزتك تحط الرحال وتشامل الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة الوافي سرك وأمن غير دعوتك الشاملة الحمد لله غير المغضوب لك والخاصة بشرف الأوقات في كل موطن من مواطن القرب والمدح قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المغلوب الخالص المأسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والحمد ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جل النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في ركعاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفادنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وغاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين وليحققك من المؤدين وليهديك من الحافظين. اللهم إنا نتمنى برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن أسر هذا الحبيب وأسر وولو وظهر وهم ببركاته وشرجاته أولادنا ووالدينا ولا قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا منا وشهورا واشف اللهم كربة المكروبين واكتدين المدينة واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واسد العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد من تأييد من انتقى نصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الإسلاسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاسين من جميع البلايا وإلز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائما إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على أن الحبيب المحبوب للسامع الراحم والقرآن وعلى آله وصحبه من إليه مرجو آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin taqabbalallahu karim. Monggo majelis wonten dalu menika kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula kathah kelenta-kelenta mikir pangapunten kita akhiri Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.